Halo bunda-bunda semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di sini, yaitu bundanya Sinawang di channel Sinawang ya. Nah, kali ini bunda-bunda saya akan menginformasikan kepada bunda-bunda semuanya tentang alat-alat empasi apa saja yang perlu digunakan dan alat empasi apa saja yang tidak perlu digunakan. Untuk di sini, di samping saya ini sudah ada berbagai macam alat empasi dan juga bahan empasi ya. Dan ini menurut saya itu sangat penting digunakan. Ada juga alat empasi yang tidak penting ya, maksudnya digunakannya itu hanya beberapa bulan saja, habis itu kan selesai tidak digunakan. Dan setelah itu kan di sini saya memilihkan alat-alat empasi yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang lumayan lama, dan juga pun harganya untuk alat-alat empasi ini menurut saya itu gimana ya, harganya itu setengah lah, sedengan lah, tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Nah, apa saja sih alat-alat empasinya, dan saya akan menunjukkan satu persatu ya alat empasinya. Yang pertama, kalau menurut saya yang paling penting pertama kali adalah ini. Mohon maaf, di sini ada kursi ya, kursi makan. Nah, kalau menurut saya kursi makan ini sangat penting sekali digunakan dalam empasi. Karena apa? Dengan menggunakan kursi makan ini, baby kalian, baby bunda-bunda nanti gimana ya? Terbiasa, ada mempunyai kebiasaan baru dalam makan. Kalau intinya kalau makan itu harus di tempat makan. Jadi makanya itu nanti kalau pakai kursi makan, baby bunda itu bisa terbiasa dengan sendirinya. Intinya melatih disiplin baby kita agar kita bisa memberikan makanannya kepada baby kita itu di tempat makan. Nah, tempat makan ini saya menggunakan tempat makan Babydos ya. Nah, Babydos ini kalau bunda-bunda ingin tahu reviewnya lebih detail, bisa tonton di video sebelumnya. Video sebelum ini saya sudah mereview detail dari tempat makan ini. Nah, ini adalah harganya Rp299.000 ya, dan saya belinya di JDID. Nah, selain itu kalau biasanya kalau tempat makan ini kan ada tuh ya bunda-bunda yang karena GTM, karena anaknya itu tidak mau makan, akhirnya digendong ke sana ke sini, dan ataupun kalau makan itu kebiasaannya itu digendong, kalau tidak digendong nggak mau makan, terus ditunjukin apa gitu. Nah, tapi kalau kita mulai awal dari empasi menggunakan kursi makan ini, kita akan tahulah manfaatnya. Kita tidak perlu menggendong, tidak perlu memangku atau apa. Jadi kita dudukan dia di sini, dudukan baby kita di sini, dan dia pasti nanti akan terbiasa waktunya makan ya makan. Maksudnya kalau aku dudukan di sini itu waktunya aku makan gitu. Itu adalah untuk melatih disiplin baby kita agar tidak terbiasa digendong kalau sedang makan ya. Terus selain itu, menurut saya yang paling penting adalah yang kedua itu di sini ada slow cooker. Nah, slow cooker ini meringankan banget untuk para bunda-bunda karena ini adalah jenis penanak makanan. Selain itu gimana ya? Mudah dipakai, dan kita bisa istilah Jawanya itu nyambi ya, nyambi. Kalau kita udah masukin semua bahannya di sini, kita tinggal colokin, terus kita atur jamnya, dan udah kita bisa tinggal slow cooker ini. Nah, kalau kita tinggal kan maksudnya bunda-bunda di rumah kan pastinya repot ya, kerjaannya juga tidak hanya mengurus empasi saja, pasti ada anaknya yang rewel, harus nyuci atau harus apa, bikin susu atau apa. Nah, dengan slow cooker ini pasti itu lebih mudah digunakan, dan juga slow cooker ini bisa menjaga nutrisi baby kita walaupun kita masaknya selama 2 jam, 3 jam atau lebih ya. Ini ditinggal saja, terus dia nanti menghangatkan sendiri selama 6 jam. Untuk lebih detailnya review slow cooker ini bisa kalian tonton di video Sinawang sebelumnya ya. Saya sudah menyampaikan detail dari slow cooker baby safe ini. Terus ini menurut saya penting, karena kenapa kok penting? Karena ini bisa ditinggal-tinggal, selain itu bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Nah,
jangka waktu yang lama ya. Jadi kalau bayinya sudah 1 tahun lebih, ini tidak bisa digunakan. Kalau menurut saya, walaupun 1 tahun lebih, ini bisa digunakan untuk membuat lauk si baby, atau membuat bubur, atau apa. Pokoknya membuat makanan yang baby perlukan. Seperti itu ya. Nah, ini adalah menurut saya penting banget. Tapi kalau bunda-bunda tidak ada, maksudnya banyak waktu luang di rumah, kalau mau bikin pakai kompor juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau menurut saya itu ribet, jadinya saya pakai ini. Dan ini harganya juga terjangkau ya, sangat murah. Seperti harganya kalau nggak salah 239 ini. Terus ada juga kok yang di bawah ini nganunya apa ya, tipenya hanya 160. Waktu itu Baby Safe yang tipe berapa gitu, cuman ada lampu indikatornya saja, tidak ada timer waktunya. Itu harganya sekitar 160.000. Terus selain itu, yang selanjutnya adalah tempat makan. Nah, kalau tempat makan itu penting banget ya bunda, karena kita habis selesai makannya bisa kita taruh tempat makan ini. Nah, tempat makan Baby Safe ini ada penutupnya, juga ada sendoknya. Selain bentuknya lucu, juga mudah dipegang. Terus ada penumbuk kasarnya dan ada yang halus. Ini bisa kita kasarkan. Untuk review lebih jelasnya sudah saya kasih di video sebelumnya ya. Nah, ini kalau tempat makan itu sangat butuh. Masa sih baby bunda itu tidak ditaruh tempat makanannya tidak ditaruh tempat makan, kan nggak mungkin ya, karena makannya itu ini sangat penting. Terus yang selanjutnya adalah multi container food baby ya. Nih, multi container. Nah, ini adalah kegunaannya apa sih? Ini adalah untuk menyimpan makanan. Kalau menurut saya ini adalah sangat penting ya. Setelah kalau bunda tidak ingin membuat empasi setiap hari, atau malas bikin setiap hari kok bikin empasi terus sih. Nah, bisa menggunakan ini. Jadi sekali buat empasi itu, empasinya sekali buat itu yang banyak sekalian. Setelah itu sisa empasi yang dimakan tadi bisa kita taruh food container ini, dan kita nanti taruh food container ini di dalam freezer ataupun kulkas. Nah, untuk di dalam freezer nanti bisa tahan lebih lama ya. Kalau sudah dibekukan, untuk memakankan lagi kepada si baby, nanti bisa dihangatkan di microwave ataupun apa ya, alat penghangat, dan ditaruh saja. Udah deh, selesai. Terus kita tinggal memberikan kepada baby. Dan jangan lupa saat menghangatkan di microwave, dibuka tutupnya. Jangan sampai ditutup ya, dibuka tutupnya, baru kita taruh microwave dan dihangatkan. Setelah dihangatkan, ternyata kita kasihkan ke baby ya, ternyata nggak habis. Nah, kalau tidak habis harus dibuang ya bunda, jangan dikasihkan lagi, atau jangan ditaruh di kulkas lagi, karena itu tidak baik, harus dibuang. Pokoknya sekali masuk kulkas, sekali hangatkan. Kalau sudah tidak atau ada sisa, tidak boleh dimasukkan ke kulkas lagi. Nah, seperti ini ya. Kalau menurut saya ini penting ya. Terus lanjut lagi, di sini ada beberapa ini ya, pak-pak apa sih? Saya juga kok beli ini karena tertarik banget beli ini, karena ini harganya murah banget ya. Nah, ini cup-cup ini saya gunakan untuk menyimpan bisa kacang, bisa sayuran, bisa kacang apa ya, pokoknya bahan-bahan empasi lah, bisa kita taruh di sini, dan itu kan lebih rapi, lebih higienis, tidak kena debu, dan kita bisa masukkan ke dalam kulkas seperti ini. Kalau menurut saya ini sih penting, tapi kalau bunda tidak menggunakan ini juga nggak apa-apa ya, karena ini cuman agar rapi saja, ataupun agar tempatnya higienis saja. Nah, bisa kita masukkan ke dalam pak-pak seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita isi dengan beras organik, ataupun tepung, ataupun sereal, ataupun apa ya, kacang-kacangan, bisa kita simpan di sini. Lanjut ya, selanjutnya di sini ada Kiddy. Nah, Kiddy ini baby food maker ya,
food maker. Nah, ini adalah kalau menurut saya pengguna pengganti blender. Nah, pengganti blender karena menurut saya kalau beli blender kan mahal ya. Kalau mahal kita bisa beli ini Kiddy ya. Saya pakainya merek Kiddy karena merek Kiddy itu merek yang paling murah dan juga bahannya pun cukup bagus. Nah, di sini ada penutupnya. Ini merek Kiddy penutupnya ya. Terus ada saringan, bisa kita langsung saring makanannya. Nah, jadi pengganti blendernya kenapa? Setelah dari slow cooker, nanti kan ini ada sendok penumbuknya. Taruh di sini, taruh ke saringan dan kita tenet-tenet saja. Nanti akan keluar dari sini makanannya dan sudah dikasihkan ke baby. Jadi tanpa blender ya nanti. Jadi habis dari slow cooker, ditaruh di atas saringan dan kita penyet-penyet atau kita seperti tumbuk. Terus nanti akan keluar makanannya. Jadi ini praktis banget. Terus ada di sini ada parutannya juga. Ini parutan ya. Terus ada juga ini perasan jeruk untuk buahnya, dan ini juga ada mangkoknya ya. Mangkoknya untuk penampung makanannya. Nah, ini ringkas banget, pokoknya bagus banget lah, ringkas, harganya murah, terus bisa nggak makan tempat banget, bisa kita ringkas seperti ini. Nah, udah kayak cup gini ya. Ini udah multifungsi banget. Terus ada juga sendok dan juga penumbuknya. Udah, ini kalau menurut saya penting, dan ini pengganti dari blender. Ini sangat murah ya, harganya sekitar berapa ya ini? 42.500. Ini harganya 42.500, tapi ini kan di toko terdekat saya ya. Kalau di online shop yang lainnya pasti nanti lebih murah seperti ini. Kalau online shop lainnya lebih murah. Ini saya belinya di toko. Lanjut ya, yang selanjutnya itu ada ini. Ini adalah tempat air minum. Merek Dodo ini multifungsi banget ya, karena di dalamnya itu cupnya atau atasnya itu berbagai macam. Untuk review yang lebih detailnya bisa tonton di video Sinawang sebelumnya. Saya sudah review detailnya, di situ ada semuanya. Nah, kenapa saya memilih ini sangat penting digunakan? Karena ini untuk melatih anak dalam minum tanpa dot ya. Jadi dia bisa minum sendiri dengan ada pegangannya seperti ini. Selain bentuknya lucu, jadi habis makan dia bisa minum sendiri dengan minum air putih tanpa kita harus sendokin di dalam mulutnya gitu kan. Intinya untuk melatih anak-anak dalam minum. Selain itu, dot ini pun juga digunakan sangat lama sekali ya, karena ini bisa digunakan untuk botol anak ya. Ini bisa digunakan untuk botol seperti ini. Jadi ini bisa digunakan sampai anak-anak itu sampai TK atau apa bisa digunakan ya. Kalau bahannya ini awet, bisa digunakan lebih lama. Seperti itu ya. Jadi bisa digunakan dot, bisa digunakan cup dan yang lainnya. Terus pokoknya menurut saya ini penting. Dan di merek Dodo ini saya sukanya itu kan banyak sekali nih dalamnya itu. Pokoknya review detailnya di video sebelumnya ya. Nah, selanjutnya itu saya kemarin beli nih. Ini adalah minyak zaitun atau olive oil. Nah, ini saya dibeli Casa di Olivia dengan mereknya. Nah, minyak zaitun ini gunanya untuk apa sih? Ini adalah untuk penambah lemak si baby. Nah, kalau menurut saya ini bisa digunakan untuk baby yang 6 bulan ke atas ya. Awal empasi juga bisa digunakan. Nah, ini bisa digunakan untuk penambah lemaknya, karena kan di menu empasi kan ada 4 bintang tuh, karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan juga sayuran. Nah, itu kan belum ada lemaknya, jadi bisa bunda-bunda bisa menambahkan minyak zaitun atau Casa di Olivia ini di makanannya si baby. Ingat ya, untuk memakai Casa di Olivia ini jangan sampai digunakan, maksudnya
saat memasak terus dikasih itu jangan, tapi setelah selesai memasak itu waktu mau dihidangkan, mau diberikan si baby itu baru ditambahkan. Karena kalau minyak ini dipanaskan atau diapakah akan mengurangi nutrisi yang ada di rasa di Olivia atau minyak zaitun ini. Kalau itu menurut saya ya. Terus tapi saya belum coba sih ini ke baby saya, apakah baby saya suka atau enggak, dan mudah-mudahan suka ya. Nanti akan saya review di video saya selanjutnya, yaitu di menu empasi. Terus selain ini juga ada saya beli butter. Nah, butter ya, ini butternya ini adalah unsalted, yaitu tanpa garam. Kalau bunda-bunda usahakan ya untuk di usia 6 bulan, 7 bulan itu jangan dikenalkan ke gula ataupun garam. Nah, ini saya belinya unsalted ya, tanpa garam, jadi tanpa rasa. Nah, ini bisa digunakan untuk bayi 6 bulan. Nah, ini kegunaannya juga untuk penambah lemak ya. Bunda bisa pakai ini yang merek Ancor ini, dan juga bisa pakai Casa di Olivia. Nah, saya beli Casa di Olivia itu harganya 67.000 di online shop. Tapi kalau untuk butternya ini saya belinya harganya 17.000, isinya 10 ya. 10 dan juga free tempat seperti ini. Nah, ini ada 10. Terus selain itu saya juga beli yang terakhir adalah kaldu jamur. Nah, kaldu jamur ini bisa digunakan untuk usia, saya belinya homemade ya, tanpa bahan pengawet, dan juga bisa digunakan untuk yang 6 bulan ke atas. Nah, kaldu jamur ini digunakan untuk penambah gurih ya, penambah gurih makanan si baby agar baby itu lebih suka, dan kita tidak perlu membujuk-bujuk atau baby itu GTM ya, gerakan tutup mulut. Jadi bisa ditambahkan ini. Tapi ini juga tidak terlalu penting ya bunda-bunda. Kalau baby bunda-bunda itu gimana ya, udah suka tanpa dikasih kaldu atau tanpa dikasih tambahan lainnya itu lebih baik. Jadi tidak usah beli kaldu jamur ini. Atau bunda-bunda juga bisa membuat kaldu sendiri di rumah ya, tanpa membeli di toko. Tapi ini saya coba saja, dan nanti saya akan review di menu empasi selanjutnya. Nah, hanya sampai di sini ya, cukup sampai di sini video yang saya berikan. Semoga video ini bermanfaat untuk bunda-bunda, dan ini adalah alat empasi menurut saya yang penting. Ini adalah beberapa alat empasi yang penting menurut saya. Nah, cukup sampai di sini video saya. Semoga video ini bermanfaat untuk bunda-bunda semua, dan mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam mereview satu persatu alat empasi ini, ataupun ada kekeliruan saya dalam memberikan informasi mengenai empasi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.